Perkenalkan, nama saya Renny Martin Afrian. Saya Irna Kusriani. Di sini kami akan mewawancarai sebuah warung makan yang dimana mereka menjual aneka makanan. Oke, kita di sini bersama dengan leadernya di warung tersebut. Yang pertama kita akan mempertanyakan namanya. Mohon maaf, mbaknya namanya siapa? Atau nama siapa? Ini. Oke, di sini kami ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa Mbak jawab. Yang pertama, usaha ini sejak kapan dimulai? Sekitar 2 tahun yang lalu. Terus Untuk produk atau jasa yang ditawarkan, yang pertama menu apa aja yang ditawarkan di usaha ini? Semuanya menu makanan dan minuman. Ada sop ayam, ayam ketumbar, sama ayam bakar. Apakah ada menu andalan atau spesial yang paling diminati pelanggan? Bestsellernya di sini adalah sop ayam kampung, sama minumannya es teler original sama es tarik cincong. kalau untuk target pasarnya sendiri, dia mengacu ke warga-warga sekitar atau anak Gen Z atau merata? Umumnya sih dari Gen Z sampai orang tua sih. Bagaimana usaha ini untuk menyesuaikan kepada mereka-mereka yang sudah tua-tua atau yang tidak suka makan-makan sini, kita menyesuaikannya seperti apa? Dengan cara memperkenalkan makanannya seperti kita, kalau sop kan istilahnya itu semua orang bisa masuk, dari anak-anak sampai orang tua pun bisa merasakan itu kalau sop. Untuk strategi pemasarannya itu bagaimana cara usaha ini mempromosikan makanan yang dijual? Biasanya sih ownernya itu melalui Instagram, kami melalui Instagram, terus melalui selebgram yang sering kesini, Facebook juga ada. Apakah dengan aplikasi online seperti GoFood atau GrabFood? Ada. Lokasi usaha tersebut, mengapa memilih lokasi di tempat yang kita bisa tahu tempatnya terbuka begini, kayak berdepanan? Karena strategis. Apakah lokasi ramai mudah dijangkau oleh pelanggan? Mudah sama. Untuk proses produksinya itu bagaimana cara memasak dan penyajiannya makanan dilakukan setiap hari? Kalau memasaknya kami ada ibu dapurnya di sana. Kami dari olahan bahan beku sih. Sampai memasak, kalau kami di sini hanya sekedar platingnya aja atau sekedar kami menganukan terakhirnya aja sih. Gitu. Terus siapa yang bertanggung jawab dalam proses produksi makanannya? Saya. Teknologi atau peralatan apa yang digunakan? Alat masak apa saja yang digunakan dalam usaha ini? Dandangan, panci besar sama wajan. Apakah ada penggunaan teknologi seperti kompor modern, Enggak sih, masih yang pakai yang lama. oven listrik, Enggak ada. tidak ada, atau kasir digital? Kasih digital ya. Dia menggunakan kasir digital ya? Untuk struktur organisasinya, siapa saja yang terlibat dalam menjalankan usaha ini? Itu Owner. seperti pemilik atau koki atau pelayan kasir dan Owner. lain-lain. Ya, Habis itu saya leader, ya. terus yang lain semuanya. Bagaimana pembagian tugasnya di antara anggota-anggota timnya? Bagian tugasnya ada bagian memasak, ada bagian barista, ada bagian shop, ada bagian kasir. Untuk perizinan sendiri, apakah usaha ini sudah memiliki izin seperti UMKI? Sudah. Sudah ya. Bagaimana proses pengurusannya? Apa bisa dijelaskan sedikit? Nggak, kurang ngerti saya, soalnya kan ownernya yang bertanggung jawab itu semua. Baik, untuk estimasi modal awalnya, berapa kira-kira modal awalnya mbaknya yang dibutuhkan saat pertama memulai usaha ini? Itu dari segi sewa tempat atau dari segi produk makanannya? Dari segi
awal usaha Awal buka ini sekitar 90 jutaan atau lebih, iya. Karena kan kita harus sewa tempat dan lain-lain ya, beli yang lainnya. Apa saja komponen biaya terbesar? yang terbesar yang kayak seperti barang-barang yang mahal yang Kayak misalnya sewa tempat atau peralatan, Sewa tempat. bahan baku gitu. Kalau bahan baku sih hari-harinya, bahan baku ya. hari-harinya. Untuk resiko usahanya itu apa saja sih resiko yang sering dihadapi dalam usaha makanan ini? Sepi. Sepi ya. Selanjutnya, apakah pernah mengalami kerugian itu seperti kayak makanan tidak habis atau bahan bakunya rusak? Kalau makanan tidak habis sih, ya ada, karena kami stok makanan kami itu kami usahakan itu kami nggak kehabisan stok di sini. Jadi kalau makanan nggak habis Ada itu terus hari-hari iya karena kami nggak bisa kehabisan stok di sini. Kalau untuk langkah yang dilakukan untuk menghindari atau mengatasi risiko tersebut bagaimana? Kayak kita misalnya warung ini mengalami kesepian pelanggan, itu mbaknya sendiri Biasanya kalau bos kami kalau agak sepi itu kami melakukan diskon-diskon atau kami melakukan seperti promo-promo gitu. Biasanya ada pengurangan juga seperti dikasih diskon bagi pelanggan 10% gitu. berarti target khususnya untuk menjaga kualitas dan keasupan pelanggan itu seperti itu ya? Iya. Gitu. Keramahan kami terutama. Oke, mungkin sekian aja pertanyaan yang kami ajukan. Mau mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih.